Coba tutup mata kalian sebentar. Bayangkan dunia tanpa internet. Nggak ada smartphone, nggak ada laptop, nggak ada akses instan ke informasi atau orang-orang di seluruh dunia. Bisa bayangkan hidup tanpa semua itu. Inilah kekuatan teknologi informasi dan komunikasi, atau TIK. Kita sering lupa betapa pentingnya teknologi, padahal teknologi sudah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Dari cara kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, sampai cara kita mendidik anak-anak kita, TIK telah meninggalkan jejak yang tak terbantahkan di setiap aspek kehidupan modern. Siap-siap, karena revolusi digital masih jauh dari selesai. Jadi, apa sebenarnya TIK itu? Sederhananya, TIK itu mencakup semua teknologi yang kita gunakan untuk berkomunikasi dan memproses informasi. Ini termasuk semuanya, mulai dari internet dan komputer, hingga smartphone, perangkat lunak, dan platform media sosial. Intinya, TIK adalah tangan tak terlihat yang menghubungkan kita, memberi kita informasi, dan memberdayakan kita dalam banyak hal. Perkembangan TIK sangat luar biasa, dari komputer yang besar dan makan tempat di masa lalu, hingga perangkat yang ramping dan canggih yang kita bawa di saku kita saat ini. Teknologi telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan dengan setiap inovasi baru, hidup kita menjadi semakin terhubung dengan dunia digital. Kisah TIK adalah kisah tentang kecerdikan manusia dan inovasi yang tak henti-hentinya. Ini adalah kisah yang dimulai dengan penemuan komputer, sebuah mesin yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah. Komputer pertama, yang dikembangkan pada pertengahan abad ke-20, adalah mesin besar dan kompleks yang menempati seluruh ruangan. Komputer-komputer awal ini terutama digunakan untuk tujuan ilmiah dan militer. Tetapi mereka membuka jalan bagi revolusi komputer pribadi yang akan menyusul. Penemuan mikroprosesor pada tahun 70-an adalah momen penting dalam sejarah TIK. Chip kecil ini memungkinkan untuk mengemas daya komputasi yang luar biasa ke dalam perangkat yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Membawa komputer ke rumah-rumah dan kantor-kantor orang biasa. Panggung telah disiapkan untuk lompatan besar berikutnya, internet. Internet, yang dulunya merupakan teknologi khusus yang digunakan terutama oleh akademisi dan peneliti, meledak ke arus utama pada tahun 90-an, selamanya mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Email menjadi hal yang biasa, menghubungkan orang-orang di seluruh benua dalam sekejap. World Wide Web muncul, menyediakan platform untuk berbagi informasi dan ide pada skala global. Tiba-tiba, dunia terasa jauh lebih kecil. Informasi yang dulunya sulit dan memakan waktu untuk diperoleh, sekarang hanya dengan sekali klik. Internet menjadi perpustakaan yang luas, pasar, tempat pertemuan, dan banyak lagi. Internet mendemokratisasi pengetahuan, memberi orang-orang di seluruh dunia akses ke informasi yang dulunya merupakan domain eksklusif pemerintah, institusi, dan elit. Bagian 5, pendidikan di era digital, pengetahuan di ujung jari Anda. Dampak TIK pada pendidikan sangatlah besar. Masih ingatkah kalian dengan hari-hari buku teks dan ensiklopedia yang berdebu? Saat ini, siswa memiliki banyak informasi di ujung jari mereka, berkat internet. Platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, dan kelas virtual telah mengubah cara pengetahuan disampaikan dan diakses. Siswa sekarang dapat belajar dari mana saja di dunia, kapan saja, berkat kursus online dan program pembelajaran jarak jauh. Mereka dapat mengakses video pendidikan, simulasi interaktif, dan perpustakaan besar materi penelitian, semuanya dari kenyamanan rumah mereka sendiri. TIK telah mendemokratisasi pendidikan, membuatnya lebih mudah diakses dan terjangkau bagi orang-orang dari segala usia dan latar belakang. Tetapi dampak TIK pada pendidikan lebih dari sekadar menyediakan akses ke informasi. Bagian 6, transformasi bisnis, efisiensi, inovasi, dan pasar global. Dunia bisnis telah sepenuhnya diubah oleh TIK. Dari perusahaan rintisan kecil hingga perusahaan multinasional, setiap bisnis mengandalkan teknologi untuk beroperasi dalam ekonomi global saat ini. TIK telah meningkatkan efisiensi, merampingkan operasi, dan membuka pasar dan peluang baru untuk bisnis dari semua ukuran. Alat komunikasi seperti email, konferensi video, dan pesan instan memungkinkan bisnis untuk terhubung dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan di seluruh dunia secara real-time. E-commerce telah meledak dalam beberapa tahun terakhir,
Dengan belanja online menjadi semakin populer, bisnis sekarang dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia melalui situs web dan pasar online mereka, memperluas jangkauan mereka, dan meningkatkan potensi pendapatan mereka. Bagian 7, perawatan kesehatan yang diciptakan kembali, diagnosis perawatan, dan lebih jauh lagi. TK juga telah merevolusi industri perawatan kesehatan, dari catatan kesehatan elektronik atau EHR, hingga telemedicine dan pemantauan pasien jarak jauh. Teknologi mengubah cara perawatan kesehatan diberikan, meningkatkan hasil pasien, dan membuat perawatan kesehatan lebih mudah diakses dan terjangkau. EHR telah menggantikan catatan berbasis kertas, merampingkan tugas-tugas administratif, mengurangi kesalahan medis, dan meningkatkan koordinasi perawatan antara penyedia layanan kesehatan. Teknologi pencitraan medis seperti sinar X, CT scan, dan MRI memungkinkan dokter untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit dengan presisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan telemedicine mendobrak hambatan geografis untuk perawatan kesehatan, memungkinkan pasien di daerah terpencil untuk berkonsultasi dengan spesialis melalui konferensi video. TIK juga memainkan peran penting dalam penelitian medis dan penemuan obat. Bagian 8, harga digital yang kita bayar, tantangan dan kekhawatiran di dunia yang terhubung. Meskipun manfaat TIK tidak dapat disangkal, penting untuk mengakui tantangan dan kekhawatiran yang datang dengan ketergantungan kita yang semakin meningkat pada teknologi. Seperti halnya alat yang ampuh, TK dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Salah satu kekhawatiran terbesar seputar TIK adalah masalah privasi. Di dunia di mana setiap gerakan kita dilacak dan data kita dikumpulkan oleh banyak perusahaan dan organisasi, semakin sulit untuk menjaga privasi kita. Pelanggaran data dan pencurian identitas menjadi hal yang terlalu umum, dan pemerintah di seluruh dunia sedang bergulat dengan cara mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Kekhawatiran lainnya adalah kesenjangan digital, kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Bagian 9, menatap bola kristal digital, masa depan TIK. Memprediksi masa depan selalu merupakan bisnis yang rumit, tetapi satu hal yang pasti, laju perubahan teknologi hanya akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. TIK terus berkembang, dan teknologi baru bermunculan setiap saat, menjanjikan untuk semakin mengubah hidup kita dengan cara yang hanya bisa kita bayangkan. Salah satu tren paling signifikan dalam TIK adalah konvergensi yang meningkat dari berbagai teknologi. Kita melihat garis antara komputer, smartphone, dan perangkat lain menjadi kabur, karena mereka menjadi lebih saling berhubungan dan terintegrasi. Internet untuk segala, jaringan perangkat yang saling berhubungan yang dapat mengumpulkan dan berbagi data, sudah mengubah rumah kita, kota kita, dan hidup kita. Kecerdasan buatan adalah teknologi transformatif lainnya, yang siap memberikan dampak besar pada dunia kita. Bagian 10. Kebangkitan mesin cerdas, AI, IoT, dan fajar era baru. Kebangkitan AI dan internet untuk segala telah memicu kegembiraan dan kecemasan tentang masa depan. Beberapa ahli percaya bahwa teknologi ini akan mengantarkan era baru kemakmuran dan kemajuan. Sementara yang lain khawatir bahwa teknologi ini dapat menyebabkan pengangguran massal dan pergolakan sosial. Satu hal yang jelas, kita perlu mulai berpikir sekarang tentang implikasi etika dan sosial dari teknologi yang kuat ini. Bagaimana kita memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab? Bagaimana kita mempersiapkan masa depan di mana banyak pekerjaan yang diotomatisasi? Ini adalah pertanyaan kompleks yang tidak mudah dijawab, tetapi ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab jika kita ingin memanfaatkan kekuatan TIK untuk kebaikan. Masa depan TIK penuh dengan janji dan bahaya. Ini adalah masa depan yang akan dibentuk oleh pilihan yang kita buat hari ini. Bagian 11. Apakah Anda siap untuk hari esok? Merangkul gelombang digital. Saat kita berdiri di puncak revolusi teknologi baru, wajar untuk merasakan campuran kegembiraan dan kekhawatiran. Dunia berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin sulit untuk mengikutinya. Tetapi, satu hal yang pasti, kita tidak mampu menjadi penonton pasif dalam menghadapi perubahan yang begitu besar. Gelombang digital akan datang, siap atau tidak. Masa depan bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, itu adalah sesuatu yang kita ciptakan.
Mari kita ciptakan masa depan di mana teknologi memberdayakan kita, menghubungkan kita, dan mengilhami kita untuk membangun dunia yang lebih baik untuk semua.